Nah, sekarang kita bahas yang EB3 ya, khusus untuk unskilled. Yang kita bahas ini khusus untuk unskilled. Tadi saya udah sebutin bahwa tidak sembarang employer itu bisa jadi sponsor, karena employer itu harus di approve ya oleh Department of Labor bahwa dia harus buktiin, harus ngiklan, harus segala macam membuktikan bahwa di daerahnya dia itu, misalnya dia butuhnya 50, dia cuma dapatnya 10 kayak gitu. Dia harus buktiin bahwa tidak cukup orang yang apply ke posisi yang dia tawarkan gitu. Jadi tidak sembarang apa istilahnya kayak Anda bilang, saya punya saudara gitu di Amerika, saya mau kerja sama dia bisa nggak ya? Nggak bisa, kecuali saudara Anda itu perusahaannya sudah di approve oleh DOL untuk bisa mensponsori orang yang tidak punya izin tinggal ataupun izin kerja. Nah, ini ada beberapa yang terkait foreign applicants, immigration attorney, employers, kami ada US partners juga dan negeri. Jadi tugas kami itu menyaring apa namanya? Menyaring calon applicants. Yang paling gampang itu bukan hanya biaya, ya. Banyak kok orang yang biayanya ada tapi bahasa Inggrisnya jelek, ya. Jadi cukuplah nanti saya tinggal interview aja, nggak bukan interview. Conversation aja lah 5-10 menit. Kalau AO yang parah gitu, saya udah bilang, oke, udah pasti lu udah bakal langsung lolos. Udah nanti aja ya belajarlah bahasa Inggris dulu. Nah, itu kelemahannya orang Indonesia itu terus terang di situ. Walaupun let's say mungkin S1, S2 bahasa Inggris is a different story. Bahasa Inggrisnya itu rata-rata nggak bagus. Nah, syaratnya apa? Gampang. Usianya, sebetulnya usia sampai 50 tahun ini bukan bukan syarat dari IB3-nya ya, tapi lebih kepada eh, employer ya. Karena harus kerjanya itu unskilled ya. Jadi dia nggak mau kalau terlalu tua. Kedua, prosesnya itu lama, bisa 4 tahun. Kenapa kok lama? Nanti saya ceritakan di belakang. Dan ini tidak perlu pengalaman kerja spesifik dan perlu tes kesehatan nanti akhir. Dan terus SKCK, SKCK-nya minimal dari Polda atau Mabes, bukan dari Polsek atau Polres ya. Kalau untuk kerja di luar negeri atau tinggal di luar negeri itu minimal Polda. Dan satu hal ini harus mau bekerja di tempat sponsor minimal 1 tahun. Setelah 1 tahun, bukan kontrak ya, tapi full time job, tapi Anda minimal bekerja di tempat sponsor minimal 1 tahun. Kalau nanti setelah 1 tahun, Anda belum dapat kerjaan yang cocok, Anda boleh lanjut di situ. Kalau Anda ada kerjaan yang cocok, Anda boleh pindah. Pindah karena Anda sudah pegang green card, Anda terserah mau pindah kemana. Nah, ini kembali saya udah tekankan tadi, jadi bukan untuk berkarir, jobnya, tapi Anda semata-mata Anda perlu employer sebagai sponsor. Ini contoh beberapa pekerjaan yang paling banyak itu kayak di ini aja yang paling banyak itu nomor satu ya, crew members gitu. Cook ada 1-2 cook, tapi yang paling banyak itu crew members gitu. Waktu sebelum-sebelumnya pernah ada, jadi aneh deh pas ada caregiver, orang-orang pada nggak mau. Nanti udah nggak ada, tanyain. Jadi ya begitulah. Nah, ini ya tahap pengajuan sama pembayaran. Jadi ada tiga, bisa dibilang empat sebetulnya ya lembaga yang berkaitan dengan proses TB3 unskilled ini. Yang pertama, sebenarnya untuk yang skill sama, tapi ini kita bahas khusus yang unskilled aja ya. Yang pertama adalah Department of Labor. Nah, yang mendaftarkan Anda ke sini untuk Department of Labor karena ini berkaitan dengan pekerjaan adalah employer. Jadi bukan Anda daftar sendiri, tapi employer yang bertanggung jawab terhadap Anda. Kalau udah lolos dari sini, maka dokumennya akan masuk ke USCIS. USCIS ini imigrasinya Amerika. Nah, ini kalau Anda bawa family, di sini baru dokumennya dimintain.
kalau di tahap kedua. Sedangkan kalau di tahap pertama hanya ada datanya tapi dokumen, misalnya copy paspor dari keluarga apa tidak diminta karena keluarga Anda tidak ikut kerja. Cuman Anda aja yang perlu, bukan data-data Anda aja yang perlu dan dokumen misalnya beda-beda ya tiap employer itu ada yang minta waktu dulu tuh pernah minta apa surat dari BNN untuk narkoba bebas narkoba kayak gitu-gitu. Ada yang nggak perlu, ada yang pakai video 1 menit, pokoknya beda-beda lah. Nah, kalau sudah di tahap 2 ini, kalau sudah lolos dari tahap imigrasi ini, masuk ke tahap 3, ini nanti beda. Kalau Anda itu daftarnya dari Amerika, yang jelas bukan daftar dari Amerika dengan visa turis, bukan ya. Tapi Anda daftar dari Amerikanya itu dengan student visa, dengan visa yang valid di luar visa turis ya. Anda punya work visa, Anda punya student visa misalnya, maka itu akan lebih cepat prosesnya karena cuma 2 tahap, yaitu cuma DOL sama USCIS. Udah. Kalau Anda daftarnya dari luar Amerika, termasuk misalnya dari Indonesia, maka ada satu step lagi, yaitu lewat yang tahap ketiga adalah lewat National Visa Center. Jadi NVC ini kayak apa ya, istilahnya hub gitu, istilahnya hub untuk nantinya dokumen dari tiap negara itu akan didistribusikan ke kedutaan besar ataupun konsulat di negara masing-masing. Jadi dia dipul di situ kemudian dibagi ke negara masing-masing. Karena nanti di negara masing-masing itu ada medical check up sama interview. Dan nanti yang mengeluarkan dokumen yaitu terakhir adalah kedutaan Amerika. Dokumennya bukan green card ya. Nanti saya bahas, tapi dicap di apa dapat di paspor statusnya imigran visa. Nah, ini saya bahas tahap tahap per tahap aja ya biar tidak bingung. Ini untuk kurs ini saya pakai yang kurs hari ini supaya ada gambaran rupiahnya itu berapa. Ya, jadi ini kursnya tidak mengikat harus gitu. Kalau Anda daftarnya nanti pas kursnya berapa ya udah mengikut kurs pada saat itu ya, kurs spot ya. Nah, yang pertama itu tahap pertama ya seperti sekarang ada penjelasan tentang EP3, Anda mau one on one juga boleh. Kemudian kalau dari sisi biaya dan Anda sanggup nunggunya, karena prosesnya 4 tahun, Anda sanggup nunggunya, maka saya akan call. Kita ngobrol aja pakai bahasa Inggris. Dari situ ketahuan kok kalau Anda cukup lancar atau enggak. Kalau Anda cukup lancar, Anda bisa pilih job, isi form, dan kemudian mereview agreement juga. Ya, mereview agreement. Nah, nanti kalau eh, nanti data-data Anda akan kami submit dan kemudian Anda akan mendapatkan agreement. Nah, itu silakan ditandatangani. Kalau sudah ditandatangani itu, maka Anda akan dijadwalkan interview dengan US consultant-nya. Di situ Anda bisa tanya-tanya juga. Kalau lolos dari situ, Anda akan dijadwalkan interview kedua dengan employer. Nah, ini ada juga yang dari awal tidak lolos. Masalahnya cuma sederhana. Misalnya disuruh buka kamera, terus dia nggak ngerti perintahnya, nggak buka kamera. As simple as that. Ya boleh dijadwalkan lagi boleh, tapi kan itu menunjukkan bahwa Anda itu nggak ngerti gitu loh, diajak omong nggak ngerti kan gitu. Jadi ya 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 as simple as that gitu ya udah gitu. Itu saya udah ada ngalamin juga. Jadi biasanya saya pastikan banget bahwa di awal orang itu bahasa Inggrisnya cukup cukup layak untuk lanjut gitu. Nah, kalau udah interview dengan employer ini Anda udah lolos interview, maka Anda dapat job offer. Ya kan, Anda dapat job offer yang Anda tanda tanganin. Kalau Anda sudah tanda tangan job offer ini, maka nanti Anda bayar, bayar DP yang pertama, yaitu 2.000 untuk US consultant-nya dan 500 untuk internegeri. Nah,
Kalau sudah ini, maka mereka kalau Anda sudah bayar, maka mereka akan meneruskan dengan menyiapkan dokumen untuk perm filingnya, yaitu untuk submit ke Depnaker Amerika. Ya. Nah, ini kira-kira jaraknya hmm, eh, 2 sampai 4 minggu lah ya antara DP1 sama DP2. Kalau nanti itu mereka sudah submit, maka Anda akan ditagih pembayaran. Kalau udah submit, Anda ditagih. Ini udah submit, Anda ditagih pembayaran kedua. Jaraknya dekat. Jadi antara DP1 dan DP2 itu kurang lebih sebulan. Nah, itu adalah yang kedua ada 3.000 US. Nah, itu Anda harus siapin di tahun pertama ini sebesar 2.500 plus 3.000. Ini 5.500. Ini Anda harus siapin. Kalau DP untuk internegeri ini boleh ada juga yang dibayar sekaligus di DP kedua. Itu juga nggak apa-apa. Mau dibayar pakai rupiah juga boleh. Misalnya. Tapi yang DP untuk US Consultant harus pakai US dollar dan langsung ke sana nggak saya. Oke. Nah, kalau udah dapat di tahap pertama ini, kalau eh, udah disubmit, maka Anda akan dapat konfirmasi, dapat email, bukan Anda. Employer-nya akan dapat email, lebih akan di forward ke Anda. Dikasih tahu, ini udah dapat konfirmasi dari bahwa beneran udah disubmit. Kalau sudah dapat ini, Anda sebetulnya sudah bisa ngecek-ngecek di websitenya DOL. Nah, kalau sudah dapat di sini, Anda tinggal tunggu kira-kira kalau sekarang itu ya, kalau sekarang itu sekitar 13-14 bulan. Kalau yang pengalaman yang sekarang, yang dari 2023 ya. 2023, iya. Itu 2025 belum. Yang 2023 itu, iya 15 bulanan. 14-15 bulan. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah priority date. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini adalah contoh job offer. Ya, ini supaya supaya tidak terlalu ruwet, saya cerita dokumennya dulu dari tahap 0 dan tahap 1. Ini adalah contoh job offer. Kalau sudah dapat job offer, maka Anda harus bayar DP1. Nah, ini adalah contohnya kalau sudah dapat konfirmasi dari DOL. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan adalah priority date. Priority date adalah ini adalah tanggal yang Anda harus apa ya? Harus hafalin ya, enggak harus hafalin. Artinya Anda harus tahu priority date Anda gitu ya. Karena ini adalah tanggal antrian Anda nanti waktu di National Visa Center atau NVC. Jadi priority date ini adalah tanggal dokumen itu disubmit di DOL. Dia kasih di emailnya DOL akan ada priority date. Nah, kalau Anda sudah dapat itu, ada case number-nya, nah itu Anda bisa ngecek sendiri di sini. Jadi nggak usah nanya-nanya saya. Nggak usah nanya, kapan ya, nggak usah. Anda cek aja sendiri. Dan sering-seringnya dari pengalaman nih, em, orangnya tahu sendiri, tahu duluan gitu. Terus saya di screenshot biasanya. Bu, ini udah certified, artinya udah approve. Nah, terus saya kasih ke apa namanya ke konsultannya. Itu udah approve. Lanjut tolong siapin dokumen selanjutnya kayak gitu, karena kalau mereka kan tidak satu-satu ya, jadi mereka berapa orang baru di info, jadi bisa agak lamaan. Jadi biasanya sih orang kandidatnya ini yang duluan tahu, dari pengalaman itu kayak gitu. Nah, ini adalah contoh approval ya. Tadi kan waktu submit ke DOL dapat email konfirmasi. Kalau ada approval, ini ada tanggal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama filing date. Filing date itu adalah
sama dengan priority date. Yang kedua adalah determination date. Determination date ini yang saya kotak merah itu. Determination date itu adalah tanggalnya perm approval dari DOL. Nah, satu lagi adalah expiration date. Ini 6 bulan dari determination date. Ini gunanya apa? Gunanya Anda kalau mau istilahnya Anda kalau mau menunda bayar itu tidak boleh melewati expiration date ini. Saya biasanya menyarankan kira-kira 2 bulan sebelum tanggal expiration date Anda sudah harus bayar. Jadi Anda jangan mikir ntar mepet-mepet. Ya, mepet-mepet itu kan Anda lah yang ngerjakan gimana, yang ngerjain dokumen gimana gitu. Kan kita harus mikirin yang ngerjain dokumennya ya, yang memproses dokumen. Nah itu, karena itu kejadian di beberapa orang, dia nggak mau langsung bayar, oh kursnya lagi tinggi, anu itu, ya nggak apa-apa. Tunggu aja berapa bulan sampai 2-3 bulan Anda tunda boleh. Yang penting Anda perhatikanlah expiration date-nya itu. Oke, itu tahap satu ya. Nah, sekarang tahap dua. Kalau sudah eh, kalau sudah dapat approval dari DOL, itu Anda sudah diminta DP yang ketiga, yaitu 4.200. Ini saya kasih kurang lebih kursnya segini. Moga-moga kursnya turun ya. Kurs rupiahnya menguat. Nah, kemudian kalau Anda udah bayar, maka diproses untuk persiapan eh, dokumen ke USCIS. Kalau Bentar. Kalau dokumennya ini sudah disiapkan, ada dokumen yang harus Anda tanda tangani dan sebagainya. Itu Anda harus bayar DP yang keempat, yaitu sebesar 43 jutaan, ya, yaitu 2.500. Jadi antara DP 1 dan 2 dengan DP 3 dan 4 ini jaraknya kira-kira 15 sampai 18 bulan. Jadi kalau Anda bayar DP satunya itu let's say Juli gitu 2026, maka DP 3 dan 4-nya itu 2028. 2028 15 bulan, 18 sampai 18 bulan setelah itu. Jadi masih ada waktu untuk nyiapin. Nah, ini ada kejadian ternyata si USCIS ini ternyata prosesnya cepat gitu karena biasanya tuh 12 bulan kalau yang proses biasa. Saya ada beberapa case gitu lah ternyata cepat. Cepat itu 3 bulan, 4 bulan, nggak sampai 6 bulan udah approve. Nah, si kandidat ini kan udah mencadangkan, maksudnya sudah bikin planning ya, dananya nanti siap kira-kira kapan gitu. Nah, begitu cepat ini agak susah gitu. Akhirnya ada yang minta waktu untuk apa namanya untuk mundur bayar gitu. Karena apa namanya? Karena ya itu tadi karena diperkirakan 12 bulan lah ini 4 bulan udah approve gitu. Sehingga sama sama pihak konsultannya itu ditagih untuk pembayaran untuk proses selanjutnya. Jadi kadang-kadang kalau cepat itu juga belum tentu menyenangkan ya. Tapi sebetulnya cepat ini percuma gitu. Karena nanti macetnya akan di tahap ketiga, yaitu di NVC. Kenapa macet? Nanti saya kasih tahu. Oke, ini. Nah, sebelum sebelum disubmit ke USCIS, Anda harus bayar DP yang keempat. Oke. Nah, ini contohnya nanti kalau sudah disubmit akan ada receipt gitu, notice bahwa oh dokumen itu sudah di submit. Dan itu kalau sudah ada ini Anda bisa ngecek juga statusnya di sini. Jadi kalau di Green Card ini sebetulnya enaknya eh,
semua proses itu transparan dan Anda bisa cek sendiri. Jadi nggak usah panik, gimana, kapan, apa, A, B, C, D, E, F, G, nggak usah. Anda cek aja sendiri. Ya. Nah, ini kalau sudah approve, ini adalah pirannya panjang formnya. Ini seperti ini, dan kemudian kita masuk ke fase 3. Hang on, hang on. Nah, fase 3 ini yang lama. Nah, oke. Fase 3 ini ada dua. Kalau Anda daftarnya dari Amerika, maka bisa lebih cepat. Karena tadi saya sudah bilang Anda cukup melalui dua proses. Department of Labor plus USCIS, udah. Itu aja. Enggak. Nanti wawancaranya di USCIS. Udah itu aja. Kalau Anda, ini saya nggak terlalu bahas karena nggak ada yang dari Amerika, saya rasa. Dan enaknya kalau yang dari Amerika ini selain bisa cepat, eh, keuntungannya juga bisa disubmit bareng antara dokumen Anda yang sebelumnya. Jadi kan adjustment of status istilahnya. Adjustment of status misalnya dari work permit Anda ke green card atau dari work visa ke green card. Itu adjustment of status. Nah, itu bisa dilakukan concurrent filing. Jadi dokumennya dokumen untuk green card dan dokumen untuk adjustment status bisa disubmit dalam jangka waktu yang hampir sama. Itu tergantung lawyernya nanti yang apa namanya yang akan melakukan. Nah, di sini sebelum uh, submit itu maka Anda harus bayar. Itu adalah pembayaran terakhir ya. Jadi pembayaran terakhir. Jadi untuk total cost-nya untuk main applicant 15.500, untuk dependents yaitu pasangan atau anak itu 2.225 untuk yang daftar di saat di Amerika. Kalau untuk Anda yang di luar Amerika, nah ini dia. Kalau Anda di luar Amerika, maka Anda akan menunggu juga sampai priority date-nya itu current. Nah, untuk priority date-nya untuk jadi current ini yang agak lama. Ini yang di sini yang sebetulnya macetnya itu di sini. Macetnya di sini. Karena eh, nanti saya tunjukkan dokumennya ya. Karena sampai sekarang ya, yang sekarang ya bulan Mei aja itu priority date-nya itu baru antriannya itu baru eh, bulan Mei 2022. Februari Mei sorry Februari 2022. Jadi yang diproses, yang bisa masuk dan diproses itu adalah priority date yang tanggal 10 Februari 2022 atau sebelumnya. Jadi 4 tahun. Kalau dari 2026 ya 4 tahun. Jadi. Nah ini ya, kalau sebelum ini Anda harus bayar DP yang terakhir, ini lunas. Dan untuk dependensinya lebih murah, 1.500 kalau Anda apa daftarnya dari luar Amerika. Nah, bentar ya. Ini government fee-nya kalau Anda I-140 sama Asilum program. Saya tahu memang bukan Asilum, tapi per tahun 2024 kalau nggak salah itu ada tambahan fee 600. Ini sudah termasuk ini. Dan untuk dependen termasuk yang bawah. Sedangkan yang 485 ini kalau ada daftar dari Amerika, dan yang 2805 ini adalah premium servicing. Kalau premium services kalau mau dipercepat, which is percuma karena nanti toh antri, jadi nggak usah pakai proses yang biasa aja karena antri percuma, nanti macet, sama aja nanti macetnya di NVC. Jadi ini kurang lebih kayak gini, kenapa kok jadi lama itu kayak gini.
Jadi walaupun misalnya USCIS-nya itu bisa pendek, misalnya 6 bulan, nanti akan ada antriannya di NTC. Nah, antriannya itu kayak gini. Saya tunjukkan kenapa antri. Ya, nah nih, ini Anda bisa Google. Ini saya shorten aja URL-nya, tapi Anda bisa Google. Atau Google aja bisa buletin Mei gitu, nanti kan keluar. Anda bisa cari yang namanya Final Action Dates. Nah, kategori other workers ini jadi employment based ini EB, EB1, EB2, EB3, dan kemudian other workers. Other workers ini adalah EB3 yang unskilled. Nah, ini Anda bisa lihat yang saya kasih merah ini 1 Februari 2022. Jadi kalau priority date-nya Anda lebih dari tanggal itu berarti belum bisa diproses. Gitu. Nah, ini Anda bisa cek kalau Anda sudah kelar dari USCIS, sudah approve dari USCIS, ini Anda bisa plototin tiap minggu gitu. Sampai mana gitu atau tiap bulan. Kalau dari awal nggak ada gunanya. Tunggu sampai approve dari USCIS, masuk ke tahap 3, Anda pelototin ini, bisa buletin ya, sampai mana sih antrian gue gitu. Jadi semuanya itu transparan. Oh ya, ini C. C ini artinya current. Kalau Anda bisa lihat kalau EB5, ini EB5 ini enggak apa namanya, tidak ada antrian. Atau ini EB1, EB2, ini keren, artinya tidak ada antrian. Dan Anda bisa melihat ini yang dari Cina, India, Meksiko, Filipina. Coba EB3 yang unskilled, yang other workers ini Anda bisa lihat coba ya kan, misalnya India, hmm, priority date-nya 2013, berarti 13 tahun nunggunya. Ya, ya, makanya itu Amerika artinya udah nggak ada tuh orang Cina, India, Meksiko, Filipina. Filipina masih ya, Filipina masih seperti kita masih. Tapi kalau Cina, India ini udah nggak ada yang apply untuk itu. Siapa mau nunggu 13 tahun? Ke Cina ini 2019, udah berapa tahun tuh? 7 tahun. Oke, nah ini tadi saya udah bilang. Jadi uh, setelah dari USCIS itu, nanti antri uh, dari USCIS itu ke NVC itu bisa kurang lebih setahun ya. Kalau yang sekarang-sekarang ini setahunan lagi gitu. Jadi Anda bisa cek kapan dokumen Anda itu akan diproses, Anda akan tahu. Karena dilihat dari antrian priority date-nya tadi di NVC. Nah, kalau Anda dari luar Amerika namanya consular processing, yaitu Anda akan dokumennya nanti dikirim ke kedutaan Amerika. Nah, nanti kedutaan akan eh, menjadwalkan untuk medical check up dan kemudian interview. Untuk medical check up ini Anda nggak tahu hasilnya karena langsung dikirim dari kedutaannya, dari labnya, dari rumah sakitnya ke kedutaan. Jadi Anda tidak tahu. Rumah sakitnya adalah rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh kedutaan atau konsulat kalau di luar Jakarta, misalnya di Surabaya gitu, di konsulat Amerika. Nah, kalau habis itu Anda di interview, oh ya, yang medical check up ini seluruh keluarga, seluruh keluarga. Nah, nanti waktu interview juga seluruh keluarga harus hadir. Nah, kalau udah di interview dan udah approve, maka ini Anda bukan dapat green card, tapi dapat yang namanya immigrant visa. Sama seperti visitor visa gitu bentuknya, cuman tulisannya immigrant visa. Itu validnya 6 bulan. Dalam 6 bulan itu Anda harus sudah berangkat ke Amerika. Nah, kalau sudah di consular processing itu Anda bisa ngecek juga. Jadi di setiap proses itu Anda bisa cek dokumennya sampai mana statusnya.
Nah, ini tadi udah. Nah, nih kayak gini kategorinya EB3 other worker itu EB3. Dan ini berlaku 6 bulan dan Anda harus ke Amerika sebelum visanya berakhir. Nanti green card-nya itu kalau Anda udah di Amerika, Anda info alamatnya di mana, nanti akan dikirimkan ke sana. Karena green card itu juga Anda dari Indonesia dibekali surat dalam amplop tertutup yang Anda harus serahkan ke imigrasi. Nah, biayanya tadi 15.500 itu terjemahan dokumen kalau diperlukan, medical check up. Medical check up itu sekarang sekitar 3,5-an ya, 5,5 jutaan ya untuk dewasa. SKCK, SKCK ini tidak bisa bikin kelamaan karena dia cuma berlaku 6 bulan. Tidak termasuk tiket pesawat dan akomodasi. Nah, nah ini pertanyaan yang sering daripada nanti nanya-nanya saya masukkan di presentasi saja. Kenapa orang bisa ditolak? Pertama, kalau Anda punya kasus dengan imigrasi atau pasangan Anda punya kasus, Anda declare dari depan. Jadi sebelum ngapa-ngapain itu declare aja dulu, nanti ditanyakan, ini go or no go. Kalau misalnya no, tidak bisa ya sudah, tidak bisa, tidak usah bayar. Gitu. Ya. Kalau dalam perjalanan ini terus Anda daripada nunggunya lama ya, daripada nunggunya lama, saya mau ini eh, kerja di Amerika dulu pakai visa turis lewat dari 6 bulan. Nah itu juga Anda akan bisa ditolak nanti permohonannya. Terus kondisi kesehatan juga, misalnya kalau yang terutama itu penyakit menular, karena sebelumnya ada kayak COVID gitu kan ya. Terus narkoba, terus gangguan mental atau ya penyakit yang menyebabkan Anda nggak bisa berangkat, misalnya eh, kanker gitu, misalnya. Itu adalah risiko yang harus Anda tanggung ya. Jadi jangan minta duitnya kembali. Kalau Anda ditolak karena kondisi kesehatan, nah ini terus terang duitnya nggak bisa balik. Karena apa? Si lawyer sudah melakukan prosesnya, terus juga duit dananya itu kan untuk government fee kan sudah disetor, kan nggak bisa diminta balik dari pemerintah Amerika. Nah, kemudian ini kalau Anda tidak bisa, ternyata Anda punya histori, tidak harus kriminal apa gitu, pembunuhan gitu ya, nggak harus itu. Tapi waktu itu saya pernah ada case eh, yang sengketa gitu lah, sengketa apa ya, wasiat atau sengketa apa, pokoknya ke pengadilan dan pokoknya orang itu tidak bisa dapat SKCK. Jadi akhirnya nggak bisa apply. Nah itu bukan kriminal tuh harus yang gimana gimana bukan. Tapi intinya kalau Anda nggak bisa dapat SKCK, itu Anda nggak bisa apply. Juga kalau Anda memberikan keterangan palsu, terus dianggap membahayakan. Nah, ini saya tulis sengaja. Ini hal yang simpel kalau orang Indonesia itu semuanya dikontenin ya. Nah, hati-hati ya. Kalau Anda misalnya Anda mau apply Amerika, ya, tapi Anda sendiri eh, secara apa ya, entah secara sengaja tidak sengaja Anda ada konten-konten ataupun komentar Anda di sosial media yang kemudian menyudutkan Amerika, tentang Amerika. Nah, ini bisa menjadi alasan Anda untuk karena ya masuk akal lah ya. Kalau Anda mau ke Amerika ya Anda tuh harus apa namanya? Ya kalau Anda nggak setuju sama kebijakannya Amerika, ya Anda jangan apply, udah gitu aja. Nah, ini saran saran kami ya, saran kami. Tuh, pertama adalah jaga kesehatan. Kedua, jangan melakukan pelanggaran imigrasi baik di Amerika maupun di negara lain. Ya, perginya ke Amerika dalam 4 tahun itu jangan lama-lama. Karena apa lu? Anda mau kerjaan skill ya. Kalau kerjaan skill itu kan artinya Anda itu hmm, dana ya bisa bilang cukup terbatas gitu ya. Kok ke Amerikanya jalan-jalan 5 bulan gitu, kayak nggak masuk akal. Itu akan dipertanyakan juga.
Terus juga sebaiknya kalau Anda 4 tahun itu kan lumayan lama ya. Sebaiknya Anda meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Terus eh, jangan jangan mikir, yes, ntar gimana gimana nanti lah gitu, nggak tahu lah gitu. Sebaiknya Anda mempersiapkan skill yang bisa berguna di Amerika gitu, yang bisa meningkatkan daya saing Anda gitu. Jadi bukan nanti stuck dengan kerja unskill melulu gitu istilahnya. Itu saja. Nah, ini kalau Anda mau tanya. Kalau Anda mau ngitung-ngitung cost of living bisa lihat di sini. Ini beberapa contoh job aja. Ini jobnya ganti terus, ganti terus. Nah, jadi nanti kalau kapan mau apply ya nanti di di dicek jobnya. Nah, oke. Ini kan ini ini bukan jualan jualan apa ya, jualan mobil atau jualan apa ya. Jadi saya nggak bilang diskon sekian-sekian, bukan. Jadi intinya kami akan mengcover biaya medical check up dan lain-lain Anda senilai 7,5 juta. Nah, ini bisa Anda ambil di awal, yaitu lumayan toh memotong dari DP yang kedua. Jadi Anda sudah approve dulu. Jadi saya juga tidak berisiko di pihak kami kan. Jadi udah approve dulu approve. Udah diterima dokumennya di Department of Labor, baru nah, nanti di pembayaran kedua di invoice akan saya potongkan 7,5 juta. Di invoice yang ke internet negeri saya potongkan. Ini berlaku sampai 31 Juli DP pertama.